Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan merangkum alur cerita dari anime yang berjudul Guilty Crown. Sebelum kita lanjut, bantu kami dengan subscribe, like, dan komen. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang berusaha kabur dari kejaran robot yang disebut Andals. Hingga kemudian, dia terjatuh ke lautan. Diceritakan, saat ini negara itu telah menjadi negara semi-bebas. 10 tahun yang lalu, terjadi pandemi virus apokalips, yang membuat negara itu semakin terpuruk. Scan berpindah ke seorang siswa yang bernama Oumasu. Saat dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan gadis yang sedang bernyanyi di sebuah gedung. Gadis itu bernama Inori. Kemudian, gerombolan tentara yang sedang mengejar Inori mendobrak pintu dan datang ke gedung itu. Inori berusaha kabur, tetapi dapat dengan mudah dihentikan oleh para tentara. Inori pun ditangkap dan diseret keluar. Su hanya bisa terdiam pasrah melihatnya. Kemudian, sebuah robot yang bersama Inori mendekati Su dan memperlihatkan titik koordinat di mana Inori berada. Su pun memberanikan diri untuk menyelamatkan Inori. Di tengah jalan, Su dibegal oleh sekelompok preman. Tetapi kemudian, Su ditolong oleh seorang pria. Dia bernama Gai, pria yang sebenarnya ingin ditemui Inori. Kemudian, seorang bawahan Gai melaporkan, pasukan seragam putih Gehaki datang menyerang. Mereka adalah pasukan dengan Andals tempur canggih. Gai pun menyuruh Su untuk bergegas menyelamatkan Inori. Pertempuran dari kubu Gai dan kubu pasukan seragam putih berlangsung. Su berlari menerjang keributan untuk menyelamatkan Inori. Kemudian, sebuah tato hitam muncul di lengan Su. Itu adalah kekuatan yang disebut Void Genome. Kekuatan yang dapat merepresentasikan hubungan hati manusia, membentuk sebuah senjata. Dan dengan senjata itu, Su dapat menghancurkan pasukan musuh dengan satu tebasan. Su pun juga menghancurkan semua Andals yang tersisa. Setelah itu, Inori dan Su kembali berkumpul dengan Gai. Gai menjelaskan bahwa seharusnya Void Genome adalah kekuatan yang diperuntukkan untuk Gai. Tetapi Inori malah memberikannya pada Su. Dengan demikian, Su harus bertanggung jawab dan ikut dalam peperangan itu. Setelah itu, Gai menginstruksikan untuk menjalankan operasi penyerangan kepada Gehaki. Gehaki adalah pasukan yang kejam, yang tak segan-segan melukai warga, bahkan sampai tega membunuh warga. Penyerangan pun dimulai. Masing-masing tim dibagi untuk menjalankan operasi. Yang akhirnya, kubu Gai berhasil mengepung markas musuh. Akhirnya, masing-masing pemimpin dari kedua kubu pun bertemu. Singkat cerita, kubu dari Gai adalah pasukan pembebas yang akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan sewenang-wenang dari Gehaki. Tetapi, ternyata Gai juga terkepung oleh senapan mesin musuh. Kemudian, Su menarik senjata dari jiwa Inori dan bergegas membuat perisai untuk menghalau tembakan musuh. Tembakan laser pun terpental dan menghancurkan semua Andals musuh. Dan akhirnya, kubu Gai yang dibantu Su berhasil mengalahkan semua musuh. Su pun bergabung ke dalam kubu Gai. Next, sekarang kubu Gai secara terang-terangan memproklamirkan diri sebagai kubu yang menentang pemerintahan Gehaki. Mereka menyebut kelompok mereka dengan sebutan pengurus pemakaman. Kemudian, Su dan Inori kembali dipanggil oleh Gai. Gai memberitahu Su bahwa ada seorang murid di sekolahnya yang mengetahui aksinya. Dan kemungkinan murid itu juga merupakan mata-mata dari Gehaki. Maka Gai menyuruh Su untuk segera menemukan murid itu. Su harus menarik keluar Void seseorang. Apabila Void yang keluar sesuai dengan deskripsi yang diberitahu Gai, maka dialah orangnya. Dan percobaan penarikan pertama gagal. Lanjut ke percobaan penarikan kedua.
Void berhasil ditarik, tetapi itu tidak sesuai dengan deskripsi yang diberitahu Guy. Su pun berkali-kali menarik Void dari beberapa murid. Namun, hasilnya juga tidak sesuai dengan deskripsi. Kemudian, Su bertemu dengan teman akrabnya, yang bernama Yahiru. Yahiru pun mengakui bahwa dialah orang yang selama ini mereka cari. Saat Yahiru hendak melawan, Su menarik Void-nya. Dan senjata yang keluar, sesuai dengan deskripsi yang diberitahu Guy. Inori pun datang, dan langsung mengarahkan pistolnya pada Yahiru. Tetapi Su mencegahnya untuk membunuh Yahiru. Setelah Yahiru sadar, mereka berdua saling berjanji untuk tidak membocorkan rahasia mereka. Namun, itu hanyalah omong kosong Yahiru. Su pun dikhianati Yahiru. Su ditangkap oleh pasukan G-Haki sendirian. Di markas G-Haki, Su diinterogasi oleh G-Haki. Di sana, Su juga diperlihatkan adik Yahiru yang terkena virus apokalips. Dan itu juga alasan Yahiru mengkhianati Su. Mereka pun berdebat. Su menentang pembunuhan terhadap para warga. Namun, komandan itu yang bernama Shigai berdalih bahwa yang mereka bunuh hanyalah orang-orang yang menolak divaksin. Karena itu, hanya akan menjadi sumber penularan virus. Mendengar hal itu, Su pun menjadi galau. Setelah itu, seorang yang mengaku akan menjadi pengacara Su datang. Dia adalah Guy yang sedang menyamar. Di sisi lain, anggota pengurus pemakaman lainnya mencoba menghack sistem keamanan markas. Tidak hanya itu, anggota lainnya juga mempersiapkan penyerangan ke markas G-Haki. Kemudian operasi dimulai. Serbuan misil maupun Endels dikerahkan untuk menyerang markas G-Haki. Namun, Su hanya duduk diam, galau. Tidak tahu kubu mana yang benar, dan kubu mana yang salah. Kemudian, Inori datang, menerobos markas. Mengetahui hal itu, Su juga berlari untuk menemui Inori. Namun, Su dihalangi oleh serangan pasukan G-Haki. Kemudian, Su bertemu dengan seorang tahanan, yang merupakan pembunuh berantai. Dia bernama Kido Kenji. Dia juga merupakan anggota pengurus pemakaman. Melihat Kido Kenji, Su pun bergegas menarik Void milik Kido Kenji. Void itu berbentuk pistol yang dapat memanipulasi gravitasi. Namun itu belum cukup untuk membantai semua musuh. Saat itu, Inori datang dan melompat dari ketinggian ke arah Su. Su juga bergegas mendekati Inori yang sedang terjatuh dari ketinggian. Tanpa berlama-lama, Su langsung menarik Void Inori dan membantai semua Endels musuh dengan Void pedang milik Inori. Dengan gerakan yang sangat lincah, Su berhasil menghancurkan Endels musuh dan membawa keluar Inori. Di luar, Guy sudah menunggu. Guy kembali melontarkan pertanyaan, apakah Su akan bergabung ke dalam pasukannya atau tidak? Kali ini, Su menjawab bahwa dia akan ikut dengannya. Walaupun sebenarnya masih ada keraguan pada Guy. Sebelumnya, komandan musuh yang bernama Shigai memberi Su sebuah alat yang berbentuk pulpen yang dapat mengirimkan koordinat lokasi pada musuh. Dengan demikian, pasukan G-Haki dapat langsung meluncur ke lokasi. Untuk jaga-jaga, Su tetap menyimpan alat itu. Next, Guy kembali memaparkan strategi operasi selanjutnya. Guy juga menunjuk seorang wanita yang bernama Ayase untuk melatih Su. Awalnya Su agak sedikit iba melihat Ayase yang menggunakan kursi roda. Namun, Ayase sudah sangat terlatih berperang menggunakan kursi roda. Dengan mudah, Ayase dapat membanting Su dengan kursi rodanya. Hingga pulpen yang diberi Shigai terjatuh. Dan akhirnya diambil Ayase. Tetapi, Ayase hanya mengetahui bahwa itu adalah pulpen biasa. Su meminta Ayase untuk mengembalikannya. Namun Ayase menolak. Ayase menawarkan apabila dia lulus dari latihannya. Ayase mau mengembalikan pulpen itu. Ayase pun mulai untuk melatih Su. Su akan berlatih melawan Endels yang dikendarai oleh Ayase. Apabila Su dapat menyentuh titik posisi yang telah ditentukan, maka Su akan lulus. Su berlari, menghindari serangan Ayase. Kemudian, Su menarik Void dari seorang pria yang bernama Argo. Dengan Void Argo, Su mengeluarkan senjata, mengurung Ayase ke dalam gelembung hitam. Kemudian, Su bergegas berlari ke titik posisi yang ditentukan. Dan Su pun lulus. Ayase pun mengembalikan pulpen milik Su. Setelah itu, seorang anggota lainnya datang dan melaporkan bahwa senjata G-Haki yang bernama Leukosit
telah ditembakkan ke markas pengurus pemakaman lainnya, di mana saat ini Guy berada di sana. Akibatnya, markas pun hancur terkena serangannya. Hanya dengan menggunakan 3% dari kekuatan leukosit mampu memberikan dampak yang sangat parah. Namun, Guy berhasil selamat dari ledakan leukosit. Next, Guy kembali melakukan rapat koordinasi untuk menghancurkan leukosit. Singkat cerita, awalnya Su menolak. Karena bagian dari rencananya adalah dengan mengorbankan anggota pengurus pemakaman lainnya. Agar Su dapat menyelinap dan menghancurkan leukosit dengan void gravitasi milik Kenji. Namun akhirnya, setelah mendengar bahwa Guy juga sangat merasa kehilangan akan gugurnya rekan-rekannya, dan merasa yang paling bertanggung jawab atas kematian rekannya, Su pun memutuskan untuk ikut dalam operasi kali ini. Operasi pun dimulai. Para anggota pengurus pemakaman saling menjalankan perannya masing-masing. Sedangkan Su dan Kido Kenji mulai menyelinap masuk bersama Guy dan Inori. Kemudian, Inori menghadang musuh sendirian dan menyuruh mereka masuk duluan. Saat Su sedang mencoba menghancurkan leukosit dengan Void Kenji, tiba-tiba musuh datang. Guy dapat dengan mudah mengalahkan musuh itu. Namun, tembakan dari musuh mengenai inti dari leukosit, sehingga leukosit kehilangan kendali dan jatuh ke arah Tokyo. Setelah itu, Guy meminta Su untuk memberi pulpennya. Sebenarnya, Guy sudah mengetahui tentang pulpen itu. Kemudian, si Guy datang. Guy menawarkan gencatan senjata dahulu, dan berjanji akan menghentikan leukosit yang akan jatuh ke Tokyo. Dengan syarat, si Guy harus menghapus tuduhan kejahatan terhadap Su. Ternyata, Su telah tertipu oleh si Guy. Jika pulpen itu ditekan, pulpen akan mengirim titik koordinat ke leukosit, dan akan menembak ke titik koordinat di mana pulpen itu berada. Selanjutnya, Guy berencana untuk menggunakan pulpen itu untuk mengunci lokasi satelit, sehingga leukosit lainnya dapat menembak satelit leukosit yang sedang jatuh. Tetapi dengan demikian, berarti seseorang yang menekan pulpen itu akan menjadi korban tembakan leukosit. Dan Guy lah yang akan melakukannya. Namun, Su bertekad akan membantu Guy. Dengan pedang void milik Inori, Su menembakkan laser kuat dan menghancurkan 2 satelit leukosit sekaligus. Next, karena operasi penyerangan yang berturut-turut, kini pasokan persediaan senjata maupun keuangan milik pengurus pemakaman kian menipis. Dengan demikian, mereka harus mencari investor lain yang mau mendanai operasi mereka. Kemudian, Guy dan Su menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh perusahaan Kohwin Group. Singkat cerita, mereka akan membuat Kohwin Group untuk mau mendanai operasi mereka. Di tengah pesta, kapal di mana pesta itu berlangsung diserang pasukan G-Haki. Su pun bergegas memberitahu Guy. Penyerangan pun dimulai. Misil musuh ditembakkan untuk menghancurkan kapal itu. Kemudian, Guy membawa cucu dari pemilik Kohwin Group yang bernama Arisa keluar kapal. Su pun menarik Void Arisa dan menghalau misil musuh. Kemudian, musuh kembali menembakkan misil yang sangat banyak dan bertubi-tubi ke arah kapal. Namun, Su dapat menghalau semua misil milik musuh, hingga musuh kehabisan stok misil mereka. Akhirnya, Kohwin Group mau membantu pengurus pemakaman. Next, kali ini, Su dan Inori akan menyusup ke fasilitas G-Haki di Oshima. Di sana, Guy memberitahu Su di mana fasilitas G-Haki berada. Target operasi kali ini adalah mengambil benda yang bernama batu permulaan. Di sana, fasilitas memiliki sistem keamanan yang ketat. Di malam harinya, Su menarik Void temannya yang bernama Tamadate untuk dapat menyelinap masuk ke fasilitas G-Haki. Mereka pun bergegas masuk ke fasilitas itu. Dengan Void Tamadate, satu persatu sistem keamanan dapat dengan mudah dibobol. Tetapi ternyata, sudah ada orang lain yang menyusup ke fasilitas dan mengambil batu permulaan. Next, Su kembali bertemu dengan Yahiro. Kemudian, Yahiro membawa Su ke rumahnya. Di sana, dia mengenalkan dengan adiknya yang bernama Jun. Jun sudah terkena virus apokalips. Sebelumnya, Yahiro mengambil paksa Jun dari fasilitas G-Haki. Oleh karena itu, dia sedang buron oleh pasukan G-Haki.
Su pun menelpon Ayase, agar mereka dapat melindungi Jun. Su meminta anggota pengurus pemakaman untuk menjemput mereka di titik yang ditentukan. Ternyata, mereka sudah dimata-matai oleh si Gai. Yahiru dan Su bergegas lari dari kejaran musuh. Su pun menarik Void Yahiru. Di sana, mereka diserang oleh musuh. Su berusaha melawan musuh dengan Void Yahiru. Namun musuh malah berbalik menyerang Jun. Tiba-tiba, virus apokalips di tubuh Jun berpindah ke Endels musuh. Tidak hanya virusnya yang berpindah, tetapi jiwa dari Jun juga berpindah ke Endels musuh. Kemudian, Su menancapkan Void Yahiru. Su pun dibawa ke alam bawah sadar Jun. Jun meminta Su untuk membunuhnya, agar dia tidak menjadi beban untuk Yahiru. Setelah itu, Su memberitahu Yahiru bahwa dia telah membunuh Jun. Next, di operasi berikutnya, Su gagal menarik Void Inori. Disebabkan, karena dia trauma, telah membunuh Jun. Su pun berlari kabur, meninggalkan operasi. Tidak hanya itu, atas kejadian itu, Su mengalami trauma berat. Kemudian, Gai datang untuk kembali mengajak Su ikut dalam operasi mereka. Karena operasi kali ini adalah operasi yang sangat penting, yaitu untuk mengambil kembali batu permulaan. Gai pun menyerah terhadap Su. Gai menyuruh Su untuk meninggalkan kelompok. Operasi mereka pun dimulai tanpa Su. Namun, pasukan Ge-Haki yang dipimpin oleh si Gai telah bersiap melawan pasukan pengurus pemakaman. Awalnya, satu persatu prajurit berhasil dikalahkan oleh anggota dengan mulus. Namun, itu hanyalah jebakan dari si Gai, membuat pesawat yang mereka tumpangi hilang kendali. Kemudian, tiba-tiba batu permulaan diaktifkan, mengeluarkan gelombang yang sangat kuat, dan membuat orang-orang terkena virus apokalips. Bahkan berdampak ke semua penjuru negeri. Virus apokalips bermutasi dengan sangat cepat dan mematikan. Bahkan Gai terkena dampaknya. Namun, virus itu tidak berpengaruh terhadap pasukan Ge-Haki yang dipimpin oleh Keido Suichiro. Karena pasukan mereka sudah divaksin antivirus apokalips. Namun, justru mereka memfitnah pengurus pemakaman sebagai dalang di balik aktifnya batu permulaan. Di dalam ruang kontrol, ibu dari Su, yang bernama Haruka, yang merupakan salah satu ilmuwan Ge-Haki, berhasil kabur dari pasukan, membawa catatan riset atas virus itu. Kemudian, melalui robot kendali, Su diberitahu oleh Sugumi bahwa pengurus pemakaman telah kalah telak. Hal itu membuat Su tersadarkan. Setelah itu, Su menggunakan pengeras suara untuk mengumpulkan teman-temannya dan membantunya untuk menolong Gai, Inori, dan pengurus pemakaman lainnya. Su pun memperlihatkan kekuatannya kepada teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya mereka mau untuk membantu Su. Mereka pun mulai bergerak untuk menyelamatkan Gai dan Inori. Di sisi lain, pasukan pengurus pemakaman lainnya masih kewalahan menghadapi musuh. Termasuk ibu dari Su, Haruka, yang berusaha menonaktifkan batu permulaan. Haruka membuka saluran gelombang, yang dapat membuat Inori mengeluarkan void-nya sendiri. Kekuatan Inori dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak dari virus apokalips. Mereka yang terdampak pun mulai sembuh. Sedangkan Su, bersama teman-temannya, berusaha menerobos masuk. Su mengeluarkan Void Arisa untuk menjadi perisai dan menghalau tembakan musuh. Menggunakan Void Hare, dan mengeluarkan perban, yang bisa membawa mereka melewati jembatan yang hancur. Menggunakan Void Tamadate untuk menghancurkan gerbang. Mereka pun semakin dekat dengan Inori. Namun, mereka dihalangi oleh musuh. Dengan menggunakan Void Yahiru, Su menyerang Endels musuh. Dan akhirnya, sampailah dia pada Inori. Namun, seseorang muncul dari belakang Inori, dan menarik Void Inori. Dia pun menebas Su, dan menyerap apa yang ada di sekitarnya. Tetapi, Gai berhasil melindungi Su. Dia bernama Dat, sang penjaga kuburan. Dat berpihak pada Ge-Haki. Kemudian Dat pergi, membawa Inori. Dikorbankan untuk membangkitkan mana. Su pun mengejar Dat, namun Su dikurung dalam sebuah kubus. Su pun dibawa flashback ke masa lalu Su. Ketika Su masih kecil, di sana Su dan kakaknya, yang bernama Manap, bertemu dengan anak laki-laki yang terdampar. Anak laki-laki itu adalah Gai saat masih kecil. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama dengan damai. Saat Su tersadar, dia sudah berada di sebuah ruangan. Seiichiro memberitahu Su bahwa Inori adalah tubuh buatan agar mereka dapat berkomunikasi dengan mana.
Jiwa dari Mana akan dimasukkan ke dalam tubuh Inori. Mana adalah orang pertama yang telah menyentuh batu permulaan dan menyebabkan aktifnya batu permulaan dan menyebarkan virus apokalips ke seluruh negeri. Dengan demikian, dengan bangkitnya Mana di dalam tubuh Inori, akan menandai menyebarnya virus apokalips kembali. Su hanya bisa terdiam, menyaksikan Mana yang akan bangkit dalam tubuh Inori. Suichiro akan melamar Mana, dan menjadikan Mana sebagai pasangannya. Orang yang menjadi pasangan Mana, akan menjadi leluhur, dari generasi umat manusia yang baru. Singkat cerita, pada waktu kecil, Mana yang terpengaruh oleh batu permulaan, menjadi terlalu terobsesi pada Su. Dan ingin Su, untuk menikahinya. Namun Su menolak. Mana yang setengah sadar, bahwa dirinya terpengaruh batu permulaan. Menghancurkan dirinya sendiri, dan menyebabkan penyebaran virus apokalips. Su pun kehilangan ingatan masa kecilnya. Suichiro pun, memulai ritualnya. Kemudian, Gai dan Ayase, datang. Menolong Su. Namun acara pernikahan, akan segera berlangsung. Kemudian, Su mengeluarkan Void Gai. Void Gai, dapat mengeluarkan Void lain. Dan Su berlari, mengambil Void pedang milik Inori. Gai yang berlari, menuju jiwa Mana, terhentikan oleh kesadaran Mana. Gai menyuruh Su, untuk menusuk Mana, menembus tubuh Gai. Dengan berat hati, Su pun melakukannya. Gai pun lenyap bersama Mana. Dan kehancuran dunia, berhasil dihentikan. Next, 2 minggu setelah kejadian itu, negara itu mulai lockdown, besar-besaran. Untuk mengurangi resiko, penularan virus. Setelah pertarungan itu, kekuatan Su telah level up. Kini Su dapat mengeluarkan Void orang, tanpa harus membuat orang itu pingsan. Namun, kedamaian tidak berlangsung lama. Para penjahat datang, dan menyerang sekolah. Di mana di sana, merupakan tempat isolasi, dan berlindung para warga. Kemudian, Su mengeluarkan Void Ayase. Void itu berbentuk kaki. Ayase pun menyerang para penjahat. Dilanjut Su, dengan menggunakan Void Inori. Setelah itu, pemerintah bersama pasukan G-Haki memerintahkan jajarannya untuk mengisolasi penuh area Lingkar 7 dan menghentikan segala proses penyelamatan dan pengobatan selama 10 tahun mendatang. Dan mereka akan memusnahkan semua warga yang berada di dalam area Lingkar 7 karena dianggap sebagai sumber penyebaran virus. Di mana area Lingkar 7 adalah lokasi Su dan teman-temannya berada. Kemudian, pasukan G-Haki mulai menjalankan operasi pemusnahan pada warga di area Lingkar 7. Orang-orang dibantai tanpa ampun. Bahkan tembok isolasi dibuat semakin mengecil guna memudahkan operasi. Kemudian, isu hoaks pun semakin marak. Isu berisi, apabila mereka menyerahkan anggota pengurus pemakaman, maka mereka dapat keluar dari blokade itu. Kerusuhan pun terjadi di sekolah. Para murid berusaha mencari tahu anggota pengurus pemakaman. Di tengah-tengah kerusuhan, Su mengaku bahwa dia adalah anggota pengurus pemakaman. Su pun dibawa untuk menyerahkan diri. Secara otomatis, orang yang melewati batas zona merah akan diserbu dengan rentetan tembakan. Bahkan orang yang dirumorkan dapat bebas. Setelah membawa anggota pengurus pemakaman, juga ikut terbantai. Namun itu hanya hologram yang dibuat oleh Void Sumire. Untuk meyakinkan murid lainnya, Yahiru pun menunjuk Su untuk menjadi pemimpin mereka. Dan atas ide Yahiru, Yahiru menerapkan sistem ranking, berdasar kekuatan Void mereka. Semakin lama mereka terisolasi, maka stok vaksin juga semakin menipis. Vaksin akan diberikan berdasarkan ranking. Dengan demikian, murid yang memiliki ranking terendah, kemungkinan tidak mendapat jatah. Tamadate dan murid lainnya, berinisiatif untuk mengambil alih pasokan vaksin. Namun mereka terkepung oleh musuh. Mereka pun diserang oleh musuh. Su tergeletak terluka parah, karena ledakan. Dengan sisa tenaganya, Hare menyembuhkan Su, yang sedang terluka. Namun, Void-nya hancur, terkena tembakan. Hare pun, tewas. Mengetahui hal itu, Su menjadi sosok yang kejam. Tanpa belas kasihan, Su menghabisi musuh. Dengan sekali tebasan, musuh dapat dengan mudah diratakan. Atas hal itu, Su pun bertekad akan menjadi raja yang sesungguhnya.
Setelah itu, sistem diskriminatif diterapkan. Para murid yang memiliki rank dengan poin tinggi, akan dipaksa bergabung, dan melayani Su. Salah satu anggota pengurus pemakaman, yang bernama Argo, datang menemui Su. Argo memberitahu, bahwa dia disuruh Kohwin Group, untuk membawa keluar Arisa. Su pun, membawa Argo berkeliling. Kemudian mereka mendapat laporan, bahwa Tamadate, yang bertugas menyelam, tersangkut dan tidak bisa kembali ke permukaan. Su pun menolak membantu, untuk menyelamatkan Tamadate, karena dia hanya rank rendah. Argo yang melihat hal itu, tak kuasa terhadap Su, dan memutuskan menolong Tamadate sendiri. Namun, Su melarangnya, dan kemudian menahan Argo. Argo yang dibantu Sumire, berhasil kabur dari penjara. Argo bergegas, untuk menyelamatkan Arisa. Namun Argo terhentikan oleh Su. Su pun dapat dengan mudah, ditaklukkan oleh Argo. Kemudian atap gedung roboh, dan menghancurkan Void gadis ini. Akibatnya, dalam sekejap gadis ini tertular virus apokalips, dan lenyap. Su pun tak memperdulikannya. Bahkan Su semakin bertambah kejam. Kemudian salah satu siswa, menyebarkan kejadian itu, kepada semua murid. Sehingga membuat panik, semua murid. Murid-murid pun sudah tidak tahan, dengan kelakuan Su. Mereka dengan dipimpin oleh Arisa, mulai mempersiapkan diri, untuk melakukan kudeta. Kemudian, Su dan murid-murid, mulai menjalankan operasi penaklukan tembok. Operasi pun dimulai. Namun, para murid dapat dengan mudah, dibantai oleh musuh. Su pun ikut serta dalam pertarungan. Satu persatu Endels dapat dikalahkan. Akhirnya, Su berhasil menghancurkan inti dari sistem keamanan, tembok isolasi. Kemudian para murid bergegas, keluar dari tembok. Namun, murid yang memutuskan melakukan kudeta, mulai menodongkan senjatanya, pada Su. Hingga mendorong Su, sampai jatuh. Belum selesai mereka balas dendam. Pasukan Ge Haki kembali datang. Ternyata itu adalah pasukan di bawah komando Gai. Ternyata Gai masih hidup. Dengan sekejap, Gai memotong tangan Su. Sehingga, Void Genome, berpindah ke tangan Gai. Di sisi lain, pemerintah dunia, mulai menyetujui untuk melakukan pemusnahan, terhadap negara terdampak, virus apokalips. Bom pemusnah pun dijatuhkan, dari pesawat. Gai pun membuat misil, dengan menggabungkan 3 Void, untuk menghalau bom itu. Namun akibatnya, 3 orang ikut menjadi korban. Gai telah berubah menjadi lebih kejam, bahkan sekarang, dia telah bergabung dalam pasukan Ge Haki. Para murid yang telah melakukan kudeta terhadap Su, justru menerima pembalasan yang lebih kejam, daripada kepemimpinan Su. Seorang pilot yang bernama Daryl, mulai memberontak karena dendamnya pada Gai. Berkat hal itu, Su berhasil kabur. Setelah itu Gai, membantai abis pasukan, yang akan memusnahkan negara itu. Gai sekarang menguasai 256 leukosit, yang dapat memusnahkan, seluruh negara. Setelah itu, terjadi baku tembak, antara pasukan Ge Haki, dengan Kohwin Group. Karena Kohwin, ingin Arisa kembali, pada mereka. Namun justru Arisa, membunuh Kohwin, yaitu kakeknya sendiri. Kembali ke Su, kini Su hanyalah pria lemah, tanpa kekuatan. Kemudian pasukan Ge Haki, mengepung tempat mereka berada. Inori memilih bertarung sendirian, agar Su dapat selamat. Inori pun membantai semua pasukan sendirian. Namun akhirnya, Inori berhasil ditangkap oleh Gai. Su kembali bertekad, untuk menyelamatkan Inori. Su pun menodong Arisa, dan berusaha mencari info, di mana Inori berada. Dari sana, Su mendapat info, bahwa ibu Su, Haruka, dilaporkan telah berkhianat, dan menjadi buron. Haruka bertemu dengan sisa anggota pengurus pemakaman lainnya. Kemudian, si Gai dan pasukannya, berpura-pura menjadi warga yang minta vaksin. Kemudian menyergap mereka, dan membantai semuanya.
Namun Haruka masih bisa kabur dari sergapan mereka. Haruka membawa Void Genome bersamanya. Si Guy kembali menemukan lokasi Haruka, dan langsung menyerang tempat itu. Su yang melihat hal itu, bergegas berlari untuk menyelamatkan Haruka. Mengetahui situasi tidak memungkinkan, Haruka menyetujui untuk menyuntikkan Void Genome pada Ayase. Si Guy datang, dan menggagalkannya. Ayase berusaha mendapatkannya. Namun Void Genome terlempar ke hadapan Su. Tanpa pikir panjang, Su langsung menyuntikkan Void Genome pada tubuhnya. Su pun mengeluarkan Void-nya sendiri, yang berbentuk tangan. Dengan ditambah Void Ayase, Su dapat bergerak dengan lincah. Dan dengan menggunakan Void Yahiru, Su memotong kehidupan si Guy. Namun, Void Genome kali ini, berbeda dari sebelumnya. Void miliknya mengumpulkan beban dari orang yang dia tarik, Void-nya, dan menanggungnya sendiri. Next, Guy kembali melakukan siaran. Kali ini, Guy mengumumkan, bahwa dia akan menghancurkan dunia, dengan leukosit. Setelah itu, kubu dari Kohwin, berencana akan bergabung bersama perusahaan militer pribadi lainnya. Untuk melakukan serangan besar-besaran. Su pun bersedia, untuk ikut ke dalam operasi itu. Flashback ke masa lalu. Batu permulaan jatuh ke sebuah pulau. Tanpa sengaja mana menyentuh, dan melukai dirinya. Seorang anak yang bernama Dat, juga muncul. Memperingatkan ayah dari Su, dan ayah dari Guy, bahwa batu permulaan akan menjadi sumber dari kehancuran. Kemudian, mana yang sudah terasuki batu permulaan, atau disebut If, akan menjadikan Su, menjadi Adam. Ayah dari Guy, Suichiro pun memulai penelitian, untuk membuat Adam lainnya. Banyak anak sudah menjadi korban penelitian itu. Termasuk anaknya sendiri, yaitu Guy. Namun, Guy berhasil kabur dari lab. Setelah itu, ayah dari Su, yang bernama Kurusu, menikah lagi dengan Haruka. Dan mulai melakukan penelitian sendiri. Suichiro berusaha membujuk Kurusu, untuk bergabung dalam penelitiannya. Namun, Kurusu menolaknya. Sehingga, Suichiro harus membunuhnya untuk membungkamnya. Penyerangan dimulai. Dengan penggabungan 3 Void, Guy dapat menghancurkan 87% pasukan gabungan PBB. Pasukan gabungan pengurus pemakaman, dan Kohwin Group memulai serangan. Sumire, dengan mudahnya, menghak sistem G-Haki, dan melumpuhkan semua unit. Kubu Su pun terus berusaha menyerang musuh. Kemudian, akhirnya kubu Su memasuki pusat kendali. Di sana, mereka diserang oleh Dat. Kemudian Su dibawa untuk bertarung sendirian. Dat mengatakan, siapakah yang akan menjadi Adam selanjutnya? Su ataukah Guy? Dat pun memberi Su apel, dan menanyakan, apakah Su mau untuk memusnahkan semua manusia, dan hidup selamanya, bersama mana yang dikendalikan oleh If. Su pun dengan tegas menolaknya. Sedangkan Guy, menyetujuinya. Mendengar penolakan Su, Dat tanpa segan, langsung menyerang Su. Peperangan one by one pun, berlangsung. Pertarungan mereka pun, berlangsung sengit. Dengan kekuatan penuhnya, Su berhasil mengalahkan Dat. Kini tinggal menyisakan pertarungan terakhir, melawan Guy. Namun Su sudah terlambat. Mana sudah terlahir kembali, dalam tubuh Inori. Pertarungan terakhir, dimulai. Guy mengeluarkan Void Pedang, milik Mana. Su, mengalami kesulitan, karena Void yang tidak seimbang. Kemudian tiba-tiba, sebuah bunga bersinar, memproyeksikan Inori. Su pun menarik Void Inori. Dengan kekuatan Void Inori, Su dapat menghentikan serangan musuh. Dan memberikan kekuatan, pada rekan-rekannya. Dan akhirnya, Su dapat mengalahkan Guy, dan memusnahkan Mana. Setelah itu, Su dibawa ke alam bawah sadar Guy. Guy menceritakan, bahwa Mana tidak akan pernah terbebaskan. Dat tidak akan pernah membiarkan If, yang berada dalam tubuh Mana mati. Berapa kalipun If dimusnahkan, Dat akan menghidupkannya lagi. Maka dari itu, Guy berusaha untuk membantu Mana, untuk menyelesaikan tugasnya sebagai If. Namun sekarang, Dat sudah kalah dengan Su. Dengan demikian, peran Mana sebagai If, juga berhasil dihentikan. Kemudian, Su menyerap virus apokalips, di seluruh dunia.
Semua warga pun terselamatkan. Su perlahan-lahan membeku menjadi kristal apokalips. Di saat-saat terakhir, Inori mengorbankan dirinya untuk Su. Perang pun berakhir. Setelah kejadian itu, dunia kembali damai. Begitu juga dengan Su, yang berhasil hidup. Dan cerita pun tamat. Nah itu dia, rangkuman alur cerita dari anime, Guilty Crown. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu kami, agar channel kami berkembang. Dengan cara, subscribe dan like channel kami. Dan tonton juga video kami lainnya.